Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Handayani Handres SPD, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cilacap, dari instansi SD Negeri Karangpucung 05 dengan pengajar praktik Ibu Setia Gianti SPD SD dan fasilitator Bapak Mudianto SPD MSI. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi yang akan saya gapai yaitu menuntun murid melalui pembelajaran student center guna menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif. Prakarsa perubahannya dengan menciptakan generasi yang berakhlak mulia, berpikir kritis, dan kreatif melalui pembelajaran student center. Tahapan kerangka Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Mengapa kita perlu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif melalui pembelajaran student center, dan bagaimana cara menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif melalui pembelajaran student center. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan diantaranya membuka dialog terbuka dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan praktisi mengenai visi yang sudah dibuat. Mencari informasi dan referensi mengenai karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik dan berdiskusi dengan orang yang lebih berkompeten dalam bidangnya. Tahapan Bagja yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa rekan guru yang pernah menerapkan pembelajaran student center? Adakah sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran student center? Keterampilan apa yang sudah saya miliki yang mendukung implementasi pembelajaran student center guna menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis, dan kreatif, serta aktivitas atau kegiatan apa saja yang ada di sekolah mereka lakukan guna mencapai hasil yang diinginkan. Tindakan atau penyelidikannya diantaranya wawancara kepada rekan sejawat yang telah menerapkan pembelajaran student center, mencari sekolah yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran student center, mengikuti pelatihan atau diklat mengenai pembelajaran student center, serta mencari contoh nyata dan mempelajari bagaimana mereka menjalankan sistem pendidikannya atau studi banding. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi dengan pertanyaan, apa aktivitas yang bisa dilakukan untuk tetap mengimplementasikan pembelajaran student center, dan bagaimana perasaan saya ketika sudah mampu menerapkan pembelajaran student center.
Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan dengan membuat gambaran atau narasi tentang diri peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. Membuat lembar observasi tentang akhlak mulia, kritis dan kreatif peserta didik. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran student center, serta saya sangat bersemangat untuk berbagi pengalaman praktik baik penerapan pembelajaran student center. Tahapan Bagja yang keempat yaitu jabarkan rencana dengan pertanyaan bagaimana mengukur ketercapaian peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembelajaran student center agar terus dapat dilaksanakan. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang dapat mengukur ketercapaian peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. Pemberian reward kepada peserta didik yang berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, dan membuat rencana tindak lanjut atau RTL dari hasil refleksi dan evaluasi. Tahapan Bagja yang kelima yaitu atur eksekusi dengan pertanyaan siapa yang menjadi penanggung jawab program terwujudnya pembelajaran student center, siapa saja yang akan terlibat dalam program terwujudnya pembelajaran student center, dan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rutinitas, misalnya membuat SOP dan melaksanakan monitoring evaluasi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan dengan menentukan penanggung jawab program terwujudnya pembelajaran student center beserta struktur organigramnya, membuat SOP yang mendukung dan sesuai demi terwujudnya pembelajaran student center, dan membuat jadwal monitoring evaluasi terkait pelaksanaan program. Sekian pemaparan dari saya mengenai tugas 1.3A6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.